Minggu tanggal 13 September tahun 2020 KPU Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP tingkat Kota Balikpapan dan penetapan daftar pemilih sementara DPS pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. Maka rangkaian yang panjang ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh warga Balikpapan yang dalam hal melaksanakan itu, kami tidak sempurna. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan ilmu-ilmu Bapak Ibu dalam hal ternyata ada sebagian warga kita yang ternyata ini masih ada kok di DPS atau belum masuk dalam DPS kita. Kami membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan masukan-masukan Bapak Ibu. Tentu saja kaidahnya adalah Bapak Ibu harus bawa data. Kami akan melakukan pleno-pleno selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait berita-berita hangat yang beredar di medsos terkait dengan kolom kosong atau yang lebih banyak disebut oleh masyarakat kotak kosong itu, sekali lagi bahwa kami jangan diposisikan seperti posisinya Gusmus. Masukan yang berhubungan dengan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kota Balikpapan dan penetapan daftar pemilih sementara. Masukan tersebut harus disertai dengan data otentik berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. 10. Pimpinan rapat pleno terbuka wajib menindaklanjuti masukan yang disampaikan. Berapa tadi Pak Bega? 45 itu di belakangnya mereka. Nah ini layarnya, pokoknya 45.000 sekian itu. 45. Nah 45.445 itu DPS kita. Nah, apakah DPS itu terkunci tidak bisa berubah? Bisa. Namanya aja DPS. Yang pertama TPS-nya kemungkinan berubah karena 1.500 itu belum termasuk lapas rutan. Lapas 2, rutan 2. Itu yang pasti nanti 4 tambahnya. Kenapa sih kok nggak direkap sekarang? Karena lapas rutan ini pemilihnya ini kan keluar masuk. Jadi nanti mendekati penetapan DPT baru kita rekap. Mendekati DPT ya. Kemudian pemilihnya bisa juga nanti karena ada lapas rutan masuk juga bisa berubah juga ya, terkait dengan masukan masyarakat gitu. Itu terkait kegiatan hari ini. Penetapannya TPS-nya itu kalau dibanding dengan pileg turun, pilegnya kan 2055. Tapi dibandingkan pilgub naik ya. Waktu pada saat pilgub itu 1363. Nah, sekarang menjadi 1.500, tapi yang agak unik itu pemilihnya turun. Kalau di saat pileg itu 464.114, 464.114, sekarang menjadi 445.224 ya. Berapa tadi itu? 244 ya. Nah, turun itu kami mencoba untuk melaksanakan perintah PKPU terkait pemutahiran. Dalam hal ada satu TPS yang pemilihnya banyak, tapi partisipasinya turun. Partisipasinya itu dari pemilu-pemilu tidak ada. Coba dicek dulu. Yang pertama ternyata banyak pemilih yang masuk di situ, tapi orangnya nggak ada. Atas konfirmasi Pak RT, atas konfirmasi tetangga sebelah, orangnya memang sudah nggak ada, maka dilakukan pencoretan. Nah ini yang banyak yang signifikan itu. Berarti selama ini orang-orang itu, pemilih itu, dia namanya ada di DPS kita, di DPT kita, tapi orangnya sudah tidak ada di sini. Nah itu yang kita lakukan pencoretan, sehingga menyebabkan pemilih itu jadi tidak memenuhi syarat. Nah, yang akhirnya tidak memenuhi syarat, akhirnya signifikan tadi. Gitu. Untuk menanggapi tadi si dalih yang waktunya terbatas dan jadi kendala di tingkat kelurahan. Oh iya, si dalih itu kan sistem. Karena si dalih mengcover seluruh Indonesia, maka dipakai portal buka tutup. Di Kaltim ini kena jadwal jam 1 pagi, jam 1 dini hari sampai jam 8. Maka sangat dimungkinkan teman-teman operator yang mengoperasikan si dalih ini kelelahan. Maka terjadi salah input, laki-laki yang 8 ke input 6 misalnya seperti itu. Nah, maka inilah fungsinya pleno. Pleno itu untuk memperbaiki
memperbaiki data dalam hal terjadi kesalahan-kesalahan akibat kelelahan, akibat dari kekurang cermatan, nah seperti itu. Oke? Pak, satu lagi penetapannya Pak Ketua. Apa itu? Waktu penetapannya kapan waktunya? Penetapan apa itu? DPT. Lu kalau DPS kan hari ini, tinggal DPT nanti di kalau tidak salah September Oktober. Ya nanti saya belum hafal persis jadwalnya, tapi nanti teman-teman bisa lihat di tahapan. Itu sepertinya Oktober. Tadi juga ada beberapa kecamatan yang menyampaikan bahwa ada petugas PPS atau PTK-nya yang sedang melakukan isolasi mandiri. Itu berapa sih Pak yang terkonfirmasi? Ya, yang bukan terkonfirmasi, hasil rapid test itu reaktif. Nah, ketika terjadi reaktif, ini tidak positif ya, tidak positif. Dia hanya reaktif hasil rapid. Maka pada saat pleno diminta untuk tidak hadir. Ya, antisipasi. Nah, sekarang sudah boleh. Sekarang karena saat itu memang kita waspada saja itu terkait dengan siapa tahu nanti hasil swabnya positif gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah boleh. Berapa orang kemarin? 2 orang. 2 orang. Dari mana itu Pak? Karangjati. Dua-duanya ya? Dua-duanya Ada Karangjati. positif sejauh ini Pak untuk Tidak ada. pemilu Pak? Untuk saat ini alhamdulillah petugas kami belum ada yang positif COVID. Ya. Dari jumlah berapa seluruhnya? Seluruhnya itu ada PPK itu 5 kali 6 ada 30, PPS-nya 3 kali 34. Jadi semuanya itu ada 130-an.